يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang spesial ini Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan nikmatnya kepada kita, masih terus memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa memenuhi panggilannya, sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah sholat Jumat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia yang paling mulia di sisinya. Salatul salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya yang selalu berusaha melaksanakan sunnahnya, selalu berusaha melaksanakan apa yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah pada saat ini kita melaksanakan Idul Kurban. Semoga yang melaksanakan Idul Kurban diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa pula khatib berwasiat untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Kita tahu bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu dilihat dari ketakwaannya. Dan kalau kita melihat di bulan yang haram ini, di bulan yang mulia ini, di bulan Zulhijjah ini, tentu Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan fadilah-fadilah, sudah banyak memberikan keutamaan-keutamaan untuk kaum muslimin ketika kita memasuki bulan suci ataupun bulan haram Zulhijjah ini. Maka dari itu, ketika kita memasuki bulan Zulhijjah ini, sudah tidak asing lagi apa yang menjadi puncak amalan ketika kita memasuki bulan Zulhijjah. Kita tahu yang pertama adalah bagaimana sebagian kaum muslimin di antara kita melaksanakan haji. Kenapa menjadi sebuah puncak amalan di bulan haji? Karena Allah Subhanahu wa taala memanggil khusus hamba-hambanya untuk melaksanakan haji. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah ketika dia menjadi mulia, karena apa? Bekalnya yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal untuk berangkat bertakwa kepada Allah, dan ketika kembali tambah bertakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal fil hajj.
wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Tidak ada bekal yang terbaik untuk melaksanakan haji kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik bekal ketika melaksanakan haji adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ketika sebagian kaum muslimin melaksanakan haji, maka Allah memerintahkan kaum muslimin yang sebagiannya untuk melaksanakan kurban. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Lalu modal utamanya apa lagi ketika kita wanhar ataupun melaksanakan kurban di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kita tahu bahwa di surat Al-Hajj, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Kita berkurban, kita melaksanakan Idul Kurban, terutama pada hari ini yang spesial, yang berniat untuk melaksanakan kurban, maka kita luruskan niatnya bahwa berkurban hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan lan, maka itu tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala menerima kurban seseorang itu dari dagingnya, dari darahnya. Walakianaluhut taqwa minkum. Orang yang berkurban yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ketika seseorang ataupun muslim itu sendiri tidak bisa melaksanakan kurban? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masih ada amalan yang lain sehingga kaum muslimin bisa melaksanakan ataupun bisa merasakan kemuliaan itu, yaitu dengan siyam, dengan puasa. Baik itu dari mulai 1 Zulhijjahnya sampai dengan tanggal 9 Zulhijjahnya. Kalaupun tidak mampu, bisa di 2 harinya, di 9 ataupun di 8 Zulhijjahnya. 8 di hari Tarwiyahnya dan 9 di hari Arafahnya, yang mungkin kemarin sudah kita laksanakan bersama. Ataupun bagaimana ketika seseorang tidak mampu berpuasa, maka masih banyak amalan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Maka sangat disayangkan ketika bertemunya di bulan haram, bertemunya di bulan Zulhijjah ini, tapi mereka tidak memanfaatkan betul untuk melakukan amal soleh, baik itu hajinya, baik itu kurbannya, siamnya, atau mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wal fajr walayalin ashr, demi 10 malam pertama ataupun 10 pertama di bulan Zulhijjah. Siangnya melaksanakan siam, malamnya menghidupkan malam, ihya'ul lail, dengan memperbanyak tilawah, memperbanyak qiyam untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seseorang yang melaksanakan siam, melaksanakan qiyam, melainkan menjadikan sarana untuk bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya, hadirin rahimani rahimakumullah, ketika kita melaksanakan ibadah apapun, khususnya di bulan Zulhijjah ini, bekal utama, pondasi utama yang harus kita prioritaskan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar jika khatib setiap pekannya, setiap Jumatnya selalu mengingatkan untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa ketika selalu mengupdate apa yang namanya ketakwaan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu membimbing kita. Ya, ketakwaan
melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Maka dari itu hadirin rahimani rahimakumullah, bagi yang belum bisa melaksanakan haji, semoga kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Dan bagi yang belum bisa melaksanakan kurban di tahun ini, semoga di tahun depan kita semua bisa melaksanakan kurban dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di khutbah yang kedua ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا من أهل القرآن. اللهم أنت اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا الله يا أرحم الراحمين. Ya Allah, untuk sebagian saudara-saudara kami yang sedang melaksanakan haji, semoga hajinya menjadi haji yang mabrur. Semoga hajinya menjadi haji yang mabrur. Dan semoga di antara kita yang belum bisa melaksanakan ibadah haji, Engkau panggil dan bisa melaksanakan ibadah haji ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahmanur Rahim. Untuk khususnya jamaah Masjid Muhajirin ini ya Allah, mudahkanlah segala urusannya. Ampunilah segala dosa-dosanya ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosanya ya Allah. Derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Allah. Ya Allah ya Rahmanur Rahim. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh ya Allah. Ya Allah ya Rahmanur Rahim. Jadikanlah jamaah Muhajirin ini menjadi jamaah yang mulia di sisi-Mu ya Allah, mendapatkan ampunan di sisi-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi Palestin fi kulli makan wa fi kulli zaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.